Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Di tengah kesulitan-kesulitan yang ada, di tengah tekanan-tekanan yang ada, tidak seharusnya membuat kita kemudian takut atau khawatir. Tetapi kita tetap memiliki waktu untuk menaikkan puji-pujian kita, ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan kita. Dia adalah sumber pengharapan, Dia adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia sudah berjanji kepada kita untuk selalu menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap selalu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang ketakutan. Tapi biarlah Tuhan, kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberi roh ketakutan kepada setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tidak akan pernah hilang kekaguman kami kepadamu ya Tuhan. Untuk segala pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-mujizat-Mu yang dinyatakan dalam hidup percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami mau menyembah Engkau. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kau yang layak, layak disembah, layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak, layak diagungkan. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu, Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak. Amin. Amin. Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sembah. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Saatnya Tuhan, saatnya kami mengambil waktu untuk selalu menyembah-Mu. Hanya Engkau Allah yang layak disembah, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengambil waktu untuk datang selalu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini iman kami Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami terima kesembuhan darimu. Kami terima kelepasan darimu. Kami memiliki Allah yang besar. Haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Kami ingin lebih lagi memuji-muji nama-Mu Tuhan. Dengan besar keyakinan kami bahwa hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Hanya Engkau Allah yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Dia akan memberkati kita semua dengan kesehatan, dengan damai sejahtera. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
akan memberkati kita. Dia akan berikan kesehatan kepada kita. Dia akan berikan perlindungan kepada kita semua. Haleluya. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan atas sempurna anugerah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Jemaat Gereja Petra, apa kabar Anda hari ini? Roma 10 ayat 17 berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. COVID-19 telah menyebabkan begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita. Entah cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan cara kita untuk beribadah. Tetapi yang jelas dan yang pasti bahwa iman kita harus tetap terus bertumbuh. Kembali dengan Petra News, Race of Growing berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra, atau di nomor rekening 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya, melalui OVO di nomor 0819 4420 8777 atas nama Paulus Yeditya, dan melalui GoPay di nomor 0819 4420 8777 atas nama Paulus Yeditya. Dengarkanlah pujian dan khotbah melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dan juga website Gereja Petra di gerejapetra.org/khotbah-audio. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar. Petra Kids hari Sabtu jam 3 siang, Petra Teens hari Sabtu jam 5 sore, dan Petra Youth hari Sabtu jam 7 malam. Mari ikuti dan saksikan secara online atau live streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Semua ibadah tengah minggu, yaitu Petra Women, doa lawatan, dan doa pujian penyembahan, ibadah PA dan pemuritan untuk minggu ini belum diadakan. Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur,
tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Filipi 4 ayat 8 berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Oleh karena itu, ada begitu banyak kekuatan yang bisa kita dapat dari firman Tuhan. Teruslah bertumbuh, stay strong, stay healthy. God bless you. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memberi kekuatan kepada kami. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Karena kami tahu lewat firman-Mu hidup kami akan dipulihkan. Kami butuh Tuhan. Bentuklah kami, Tuhan, menjadi bejana-Mu. Haleluya, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, ajarkan kami, Tuhan, untuk selalu mempraktekkan karakter-karakter-Mu dalam hidup kami. Sempurnakan selalu, haleluya, dalam senam jalan.
sempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu, amin, dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Haleluya, memuliakan nama-Mu. Haleluya, nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, mengatasi segalanya. Mari menjadi umat yang memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Dan kami menyediakan tempat untuk Tuhan bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena satu-satu yang bisa kami andalkan adalah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Engkau Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Sekarang waktunya kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu suara-Mu memimpin kami di dalam hari-hari kami saat ini. Supaya firman-Mu sungguh itu yang menjadi pembuka jalan. Yang menjadi terang buat kaki kami, pelita buat jalan kami, terang buat jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Urapi kami semuanya, urapi firman-Mu yang hidup. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Shalom. Puji Tuhan. Ini merupakan minggu yang kesekian kita melakukan ibadah di rumah dan saudara melihat melalui streaming. Saudara, kita bersyukur teknologi membantu dan mempermudah kita. Tetapi yang kita harus lebih percaya dari hal itu adalah ibadah di rumah tidak mengurangi arti ibadah di gedung gereja. Ibadah di rumah memiliki kualitas yang sama karena ketika kita beribadah, Tuhan berurusan dengan hatimu. Tuhan berurusan dengan hidupmu secara pribadi. Jadi mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, anjuran kepala daerah karena mereka diangkat oleh Tuhan untuk mengatur ketertiban dan keamanan buat seluruh bangsa ini.
Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 17, ayat 1 sampai ayat yang keempat, lalu dilanjut ayat yang ke-16. Goliat menantang tentara Israel. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 4. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 16, orang Filistin itu yaitu Gat, maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan, 40 hari lamanya. Saudara, ini adalah kisah peperangan yang paling aneh di dunia, karena 2 barisan tentara yang siap perang, mereka sudah saling berhadapan. Satu ada di lembah sebelah kiri, satu ada di lembah sebelah kanan. Dua-duanya mengatur strategi perang. Dua-duanya mengukur kekuatan perang mereka. Dua belah pihak menyiapkan senjata dan perlengkapan perang mereka. Masalahnya adalah perangnya tidak dilakukan, saudara. Sibuk mengatur peperangan, strategi, alat, semuanya kekuatan musuh, tapi perangnya sendiri nggak terjadi-jadi, saudara. Kenapa? Nah, ini karena, saudaraku, mereka ada dalam situasi yang sulit, terutama buat bangsa Israel atau tentara Israel. Karena mereka berhadapan sebetulnya bukan dengan tentara Filistin. Tapi tentara Israel berhadapan dengan ketakutannya sendiri. Itu yang sebetulnya mereka hadapi. Ya. Ayat 16 mengatakan, Goliat itu selama 40 hari, setiap pagi dan petang itu tampil dan menyuarakan raungannya seorang raksasa. Jadi khotbah saya mau beri judul pada hari ini adalah membungkam raungan raksasa. Dalam hidup kita, saudara, kita akan diperhadapkan dengan Goliat. Dan Goliat dalam hidup kita sama seperti Goliat di dalam kisah Alkitab. Dia akan terus meraung, saudaraku. Dia akan terus menyuarakan suara yang menyeramkan. Dia akan terus mengintimidasi. Dia akan terus berbicara untuk menteror kita, menekan, melemahkan kita. Suara dari semua musibah yang sekarang sedang terjadi, suara dari pandemi virus COVID-19, suara dari ancaman, suara dari berita-berita yang meninggal sudah sekian, suara itu menjadi raungan raksasa. Kita lihat televisi, beritanya itu. Kita lihat WhatsApp grup, beritanya itu. Kita lihat saudaraku, gadget kita, semuanya bicara soal COVID-19. Semuanya bicara tentang pandemi ini mulai menjalar ke seluruh dunia. Kita mendengar berita tentang yang meninggal. Kita setiap hari mendengar berita bertambahnya luar biasa yang positif kena virus ini. Semuanya, saudaraku, menjadi raungan raksasa. Ada Goliat yang sedang berteriak, meraung di sekitar kita hari-hari ini, saudara. Sama seperti Goliat di Alkitab 40 hari. Setiap pagi, setiap petang, dia menyuarakan suaranya menggelegar, saudara. Menjadi ancaman. Sehingga yang terjadi apa? Tentara Israel sudah ngatur barisan perang, sudah ngatur strategi perang, tapi nggak berani perang. Sehingga perangnya nggak terjadi. Kenapa? Karena tentara Israel ketika menghadapi raungan raksasa Goliat, mereka sebetulnya berhadapan dengan ketakutan mereka. Mereka dilumpuhkan oleh ketakutan mereka. Intimidasi melumpuhkan iman mereka, saudaraku. Sampai akhirnya
tampillah seorang pahlawan dari barisan Israel. Seseorang yang tidak pernah diperhitungkan. Seseorang yang bukan tentara, seseorang yang tidak biasa berperang. Namanya adalah Daud. Daud dibandingkan dengan Goliat, saudaraku. Aduh, itu kayak bumi dan langit. Ya, itu Goliat kecil, Daud kecil tapi Goliatnya raksasa. Goliatnya begitu besar dan sekali dia meraung, saudara, suaranya itu bisa melumpuhkan dan menakutkan seluruh tentara Israel. Tapi yang luar biasa, saudaraku, yang luar biasa adalah Daud itu muncul, saudara, dan dia berperang melawan raksasa ini single factor sendiri. Dan dia berhasil mengalahkannya. Kita tahu semua kisah cerita Daud mengalahkan Goliat. Kita bisa belajar kebenaran, prinsip kebenaran dari perikop ini, saudara. Nah, yang menarik, saudaraku, waktu Daud mengalahkan Goliat, waktu Daud membungkam raungan raksasa ini, saudara, apa senjata Daud? Ya, 1 Samuel 17 ayat 40. Ini senjatanya Daud. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, Daud itu senjatanya cuma sederhana, batu. Batu itu diambil dari dasar sungai. Kenapa seperti itu? Nanti saya akan jelaskan, saudaraku. 5 batu licin di dasar sungai itu yang menjadi senjata bagi Daud. Sehingga ketika dia pakai senjata ini, saudara, dia mengalahkan Goliat. Maka Daud berhasil membungkam raungan raksasa ini, saudara. Ya. Nah, kalau berbicara tentang senjata untuk mengalahkan raksasa atau musuh, kitab Efesus pasal 6 berkata, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata peperangan. Ya, banyak, saudara, ada ketopong keselamatan, ada baju sirah, ya, ada tali, ada kasut. Tapi semua senjata perang di Efesus pasal 6, saudara, itu semuanya berbicara tentang senjata perang, perlengkapan perang yang bertahan. Perisai bertahan, ketopong, baju sirah, semuanya bertahan. Dan ada hanya satu-satunya senjata perlengkapan perang yang Tuhan beri yang bisa dipakai untuk menyerang, yaitu pedang. Dan Efesus 6 ayat 17 mengatakan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Jadi, saudaraku, ini memberikan kepada kita sebuah kebenaran. Kita anak Tuhan bisa membungkam raungan raksasa. Anak Tuhan bisa membungkam raungan COVID-19 dengan semua berita yang menakutkan itu. Caranya dengan apa? Dengan memakai senjata perlengkapan dari Tuhan yang dipakai untuk menyerang, yaitu pedang. Dan pedang roh itu adalah firman. Jadi, saudaraku, firman adalah senjata yang paling ampuh. Kita bisa mengalahkan raksasa itu. Firman adalah senjata anak Tuhan yang paling ampuh untuk kita bisa berdiri tegak di dalam kemenangan di tengah-tengah situasi yang menakutkan dan mengerikan. Kita akan keluar sebagai pemenang sama seperti Daud. Nah, yang Daud lakukan, saudaraku, terhadap senjatanya 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai, itu ada 3 prinsip penting. Yang pertama, dia menyiapkan senjata. Dia enggak sekedar ambil batu di tempat sembarangan. Dia ambil batu di dasar sungai. Batu itu licin, halus, saudaraku. Dia menyiapkan. Yang kedua, dia mendekatkan senjata itu ke dirinya. Ya, tadi ayat 40 berkata, setelah dia ambil 5 batu licin dari dasar sungai, dia taruh di dalam kantung gembala yang dibawanya. Yaitu kantung batu itu melekat di tubuhnya. Dia dekatkan senjata itu pada tubuhnya atau dirinya. Yang ketiga, saudara, Daud tidak mungkin akan bisa mengalahkan Goliat, membungkam raungan raksasa itu,
Kalau dia nggak melatih dirinya menggunakan senjata ini dengan terampil. Kita tahu bahwa Daud akhirnya mengalahkan raksasa ini dengan ketapelnya. Ya, dia ketapelnya melontarkan batu. Dengan kecepatan yang tinggi itu menembus dahi dan tulang tengkorak ya, yang ada pada raksasa Goliat. Dan Goliat tumbang. Raungannya langsung berhenti, dibungkamkan. Kalau Daud tidak terbiasa pakai, pasti meleset. Oke, apalagi dia kecil. Musuhnya begitu gede dan jaraknya jauh. Kalau dia nggak terampil, kalau dia nggak skillful menggunakan senjata ini, nggak ada apa-apanya, saudara. Senjata ini nggak berguna. Saudara kalau kasih pistol di tangan seorang anak kecil, nggak ada manfaatnya, bahkan bisa berbahaya. Saudara. Kenapa? Karena anak kecil tidak dilatih menggunakan pistol, tidak terampil. Saudara. Nah Daud kalau nggak melatih dirinya, dia nggak punya keterampilan tinggi, saudara. Maka yang dia lakukan dengan membidik jidatnya, dahinya raksasa ini nggak akan kena. Pasti meleset. Dan kalau meleset, dia yang akhirnya diburu Goliat raksasa itu dia akan mati. Tapi puji Tuhan, sekali lemparan, ini dahsyat. Sekali lemparan, saudara, batu itu tepat menghunjam dahi dan tengkorak Goliat. Dan itu menembus otaknya, dia mati. Hanya dengan sekali lemparan. Kalau sekali lemparan saja itu sangat tepat sasaran, tidak meleset 1 sentimeter pun, saudara. Itu artinya tangan orang yang menggunakan senjata itu sangat terampil. Saudara. Sangat ahli, skillful. Saudara. Dan itu yang membuat Daud jadi pemenang. Jadi ada 3 prinsip penting, saudara, yang kita mau belajar menghadapi raungan raksasa di sekitar kita hari-hari ini. Yang suaranya begitu menakutkan, yang suaranya begitu mengancam, yang suaranya membuat kita, saudaraku, itu hidup di dalam kebimbangan, keraguan-raguan. Aduh, nanti gimana nih masa depan kita, nanti gimana ekonomi, nanti bagaimana nih anak-anak gak bisa sekolah, nanti gimana gak bisa ibadah di gedung, dan sebagainya, saudara. Nah, yang pertama mesti menyiapkan senjata. Menyiapkan senjata. Daud sengaja memilih batu itu dari dasar sungai. Dan yang dipilih, saudaraku, itu 5. Saudara pernah berpikir enggak? Kalau Daud itu orang yang ahli dan terampil membidikkan batu itu, saudara, ke sasaran. Kenapa dia harus pilih 5? Kenapa dia harus simpan 5? Saudara? Nah, saudara harus tahu, kalau sekali lemparan saja dia berhasil, dia simpan 5 untuk jadi senjata semuanya, itu artinya raksasa yang harus dikalahkan dan dibunuh Daud, itu enggak cuma 1. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan menemukan bahwa masih ada 4 raksasa lagi yang harus dikalahkan Daud. Saudara. Dan raksasa yang paling akhir yang dikalahkan Daud dan pahlawan panglima-panglima Daud, itu raksasa yang jarinya setiap tangan itu 6 jari. Saudara. Jadi total 24 jari. Semuanya raksasa. Jadi saudaraku, di Filistin, itu yang menjadi kekuatan yang harus dikalahkan itu ada 5 raksasa. Daud mengambil 5 batu. Dia siapkan itu untuk apa? Untuk membunuh para raksasa ini. Nah, saudara harus tahu, sasaran Daud enggak hanya Goliat. Di samping Goliat ada Goliat yang lain, ada raksasa yang lain yang dia harus tumbangkan, saudara. Dia harus bungkam raungan raksasa itu. Anak Tuhan kalau udah ngalami mujizat Tuhan hari ini, dia berpikir itu berlaku untuk selamanya. No. Firman Tuhan yang buat saudara hari ini, saudara nggak bisa pakai buat besok. Firman Tuhan yang saudara jadi rema untuk bulan lalu, saudara nggak bisa pakai untuk jadi rema lagi hari ini. Kenapa? Karena setiap hari kita menghadapi raungan raksasa. Dan kita harus menang, kita harus melawannya. Apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita persiapkan senjata. Dan senjata batu ini berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Firman itu yang harus kita siapkan dalam hidup kita. Taruh firman itu setiap hari fresh, baru premaan di pikiran saudara. Itu akan membuat saudara siap dengan 5 batu yang menjadi senjata di tubuh saudara.
kapanpun raksasa itu meraung, saudara akan bisa lemparkan senjata itu dan bunuh dia. Hari-hari ini saudaraku, kita berhadapan dengan berita menakutkan itu bukan cuma per hari. Per menit bahkan mungkin hitungan detik itu berseliweran semua berita raungan itu. Saudara. Itu sebabnya kita harus menyiapkan senjata. Kalau Daud menyiapkan batu itu, kita anak Tuhan menyiapkan firman dalam hidup kita. Jangan jadi anak Tuhan saudaraku yang hari ini membaca, merenungkan, dengar khotbah. Lalu kita merasa cukup untuk 1 minggu. Kita merasa cukup firman itu untuk 1 bulan. No. Orang Israel makan mana itu setiap hari. Dan kalau dia ambil mana lebih untuk besok, besoknya mana itu sudah berulat dan busuk. Kenapa? Mana hanya Tuhan sediakan setiap hari, mana yang fresh, yang baru. Demikian juga firman saudaraku. Tuhan sediakan firman buat kita seperti Tuhan menyiapkan mana buat Israel. Harus fresh setiap hari, harus baru setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara setiap saat bisa saudara menghancurkan raungan raksasa itu. Saudara, saya waktu pelayanan ke Amerika bulan November kemarin, saya ketemu dengan seorang pendeta. Dia jadi peserta camp dan saya pembicara di situ. Saudara. Setelah selesai camp itu dia dilawat Tuhan, dia betul-betul diberkati oleh pelayanan kami, saudaraku. Ya. Lalu dia datang kepada saya. Dan dia mengatakan begini, Pak, walaupun usia Anda lebih muda dari saya, tapi saya minta tolong Anda jadi bapak rohani saya. Saya diberkati oleh pelayanan Anda dan saya tahu, saya enggak boleh hanya bergantung dari kebenaran yang saya dengar hari ini. Saya minta tolong Bapak jadi mentor saya. Saya minta tolong Bapak jadi bapak rohani saya. Setelah kami ngobrol, saudaraku kami ngobrol, akhirnya kami komitmen. Saya mentor dia, saya jadi bapak rohani, dia jadi anak rohani saya. Nah dia ini saudaraku, gembala sidang di Kanada, di sebuah kota di sana. Jemaatnya kira-kira 300-an orang. Saudara harus tahu bahwa jemaat orang Indonesia di luar negeri, itu kalau jumlahnya 300 orang, itu termasuk gereja besar. Karena banyak kan cuma 50, 30, 20 orang. Ini ratusan orang termasuk gereja besar. Dan ketika dia ikut camp kami, saudara, itu dia naik mobil dari Kanada masuk ke Amerika. Kira-kira 6 jam drive. Mengendarai mobil itu 6-7 jam. Baru dia sampai ke tempat kami melayani di area camp itu, saudara. Karena camp untuk pendeta-pendeta itu di Pennsylvania. Dan dia menempuh perjalanan yang panjang dari Kanada. Tapi dia berkata, Pak, perjalanan panjang, saya tahu bahwa Tuhan betul-betul menggantinya dengan firman yang saya dapatkan. Nah ketika dia minta untuk saya jadi mentor dia, saya tahu ini kan jaraknya jauh sekali, Kanada dan Indonesia. Jadi harus ada cara yang tepat untuk saya bisa mementor dia dengan baik. Nah waktu dia berkata seperti itu, saudara, di jemaat yang saya layani gembalakan di Jogja, kami lagi menjalankan sistem pemuritan Yahudi yang namanya Hafruta. Ya, masing-masing bikin kelompok-kelompok kecil 2-3 orang. Lalu itu dimulai dari kami membagikan firman yang kami dapatkan itu setiap hari. 1 pasal setiap hari. Jadi saya minta dia baca dan renungkan firman Tuhan 1 pasal setiap hari. Lalu saya minta dia melalui WhatsApp grup, saudara, dia kirimkan ke saya. Rema apa yang dia dapat, perenungan apa yang dia dapat dari membaca firman, merenungkan itu. Demikian juga saya kirim ke dia tiap hari. Saudara. Dari sejak pertama dia minta saya mentor, besoknya dia langsung kirim hasil perenungan firman itu, saya juga kirim. Dari sejak itu sampai hari ini. Sampai hari ini, sampai kemarin. Sampai hari ini. Kami tetap berkiriman mana atau firman yang kami dapatkan dari hasil perenungan.
Setiap hari tidak ada bolong. Setiap hari. Nah, beberapa waktu yang lalu, dia telepon saya dari Kanada. Dia minta waktu saya karena dia berkata, saya mau bicara langsung. Karena ini ada hal penting yang saya harus sampaikan, saya nggak bisa lewat WhatsApp. Lalu dia telepon saya, saudaraku, dari Kanada. Dan dia berkata begini, Pak Suyono, sekarang posisi saya sedang ada di Kanada. Dan saya sedang sendirian. Istri anak saya sedang pulang ke Indonesia. Ini sekian waktu yang lalu, saudara. Lalu saudaraku, dia berkata bahwa bagi saya sendiri nggak ada istri anak udah biasa karena kami orang pelayanan. Cuma masalahnya ketika dia ditinggal sendiri, saudara. Istri anaknya pulang ke Indonesia. Nah, biasanya kalau orang tinggal di luar negeri lama, pulang ke Indonesia itu nggak mungkin 1-2 hari, saudara. Tiketnya terlalu mahal. Jadi pasti paling enggak 1 bulan, ya kan 3 minggu, kadang-kadang 1,5 bulan itu balik ke mudik ke Indonesia. Nah, dia berkata, istri anak saya agak lama, Pak, saya sendirian di sini. Tapi hari itu, saudara, dia pergi ke rumah sakit karena dia merasakan ada keluhan di tubuhnya. Jadi dia di rumah sakit diperiksa dokter, diobservasi, saudara. Lalu dia dapati kenyataan sebuah tantangan tentang kondisi tubuhnya. Karena dokter itu mengatakan bahwa dia ada kemungkinan, ya, dia punya kanker prostat. Cuma masalahnya adalah tumor atau sel kanker itu ganas atau tidak, dia belum tahu. Dokternya juga belum tahu, tapi arah diagnosanya ke arah kanker prostat. Lalu dokter itu ya janjian appointment dengan dia, ya beberapa hari kemudian dia akan dibiopsi untuk dilakukan patologi, memastikan ini selnya ganas atau tidak. Ya. Nah, dia berkata, Pak, waktu saya dengar hasil diagnosa dokter, lalu dokter minta waktu saya beberapa hari kemudian untuk datang lagi dan akan dibiopsi. Waduh, saya sebetulnya lemes, Pak. Karena diagnosanya itu kanker prostat. Dan ketika dia didiagnosa seperti itu, sedang dalam kondisi sendirian. Lalu dia mengatakan begini kepada saya begitu bersyukur dimuridkan oleh Bapak. Kenapa? Karena sejak Bapak bersedia jadi mentor saya, Bapak meminta saya untuk membaca dan merenungkan firman setiap hari 1 pasal. Dalam kondisi saya sendiri nggak ada istri anak, Pak. Saya harus berhadapan dengan diagnosa dokter yang seperti itu. Sebetulnya secara manusia saya takut. Secara manusia saya shock, saya gentar, Pak. Tapi karena firman menemani saya setiap hari, saya kejar firman Tuhan setiap hari 1 pasal. Saya belum berhenti kalau firman itu belum bicara dengan saya, memberikan pewahyuan penyingkapan. Ketika berita itu sempat menggentarkan hati saya, Pak, firman yang saya renungkan pagi ini tiba-tiba muncul. Dan itu ketika muncul di pikiran saya, membuat iman saya bangkit, Pak. Dan di situ saya betul-betul punya kesadaran 100%. Di tengah-tengah situasi bahaya tubuh saya. Di tengah-tengah diagnosa dokter yang berindikasi dan mengarah kepada kanker prostat. Saya merasa Tuhan bersama dengan saya. Tuhan menjagai dan menyertai saya. Dia bersyukur. Sebelum vonis itu dia dengar, sebelum diagnosa yang mengerikan itu dia dengar, sebelum raungan dari raksasa itu dikumandangkan, saudara, dia sudah menyiapkan senjata untuk hidupnya. Dia sudah menyiapkan batu dari dasar sungai. Dia sudah menyiapkan firman dari hidupnya, saudara. Sehingga ketika berita itu disampaikan, imannya justru bangkit, saudara. Dia berkata, saya enggak takut, Pak. Saya enggak takut. Itu sebabnya saya enggak buru-buru kasih tahu sama istri anak saya, biar mereka liburan dulu di Indonesia. Tenang, hidup saya milik Tuhan. Tuhan mau ambil hari ini juga silakan, Tuhan mau ambil berapa tahun lagi silakan, Tuhan kapanpun.
Bayangkan, saudara. Pasien walaupun pendeta, saudara, dengar vonis dokter kayak begitu bisa tenang. Saudara. Dia berkata, sempat gentar Pak, tapi tiba-tiba teng, firman itu muncul di pikirannya. Saudara. Orang anak Tuhan, saudaraku, yang menyiapkan senjata, menyiapkan firman dari hidupnya seperti Daud menyiapkan batu itu. Maka dia akan mengisi pikirannya dengan firman itu. Kapanpun raksasa itu mengaum dan meraung, firman itu akan keluar sebagai senjata. Ini dahsyat, saudara. Firman Tuhan itu hidup. Saudara. Firman Tuhan bukan hanya kumpulan huruf mati, saudaraku, yang menjadi kumpulan dari kitab yang tebal seperti ini. Tidak. Ketika firman ini direnungkan, diperkatakan, diimani, maka firman ini akan menjadi huruf yang berbicara. Dia akan muncul sebagai senjata yang paling ampuh. Jadi kunci pertama adalah menyiapkan senjata. Kenapa Daud bisa membungkam raungan raksasa itu yang menakutkan? Karena dia siapkan senjata. Dia enggak pilih batu sembarangan. Dia juga enggak pilih ambil batu dari dasar sungai cuma 1 atau 2. Dia ambil 5, kenapa? Karena dia tahu setelah dia mengalahkan Goliat, akan ada raksasa lain yang dia harus hadapi dan kalahkan, dan dia juga harus bungkam raungan raksasa yang lain itu. Dia siapkan senjata. Jadi kapanpun, dimanapun, siapapun, bukan Coca-Cola, tapi musuh itu ada di depan saudara, musuh itu ada di sekeliling saudara, saudara siap untuk membungkamnya. Saudara siap untuk mengalahkan dan saudara keluar sebagai pemenang. Ini dahsyat. Saya berdoa message atau pesan ini betul-betul masuk di dalam roh saudara. Karena pikiranmu butuh firman. Kalau engkau dengar suara raungan bahayanya COVID-19, ekonomi akan lumpuh lah, dunia akan hancur. Semuanya akan berantakan, gak tahu apa yang terjadi, kita mungkin gak punya masa depan, semua pikiran itu yang muncul. Dengarkan saya, pikiran ketakutan itu akan melumpuhkan engkau. Tapi kalau engkau mengisi pikiranmu dengan firman, engkau menyiapkan senjata itu setiap hari dalam hidupmu, maka ketika raungan itu terdengar, engkau akan berkata, stop cerewet. Berhenti. Suaramu tidak akan membuat aku takut karena Tuhan menyertai aku. Firman itu akan muncul sebagai senjata. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Daud mendekatkan senjata itu ke dirinya. Dia taruh batu-batu sebagai senjata itu, dia taruh di lubang. Di kantung. Kantungnya itu melekat di tubuhnya, saudara. Jadi artinya dia taruh senjata itu menjadi satu dengan dirinya. Anak Tuhan harus menjadikan firman jadi satu dengan hidupnya. Caranya bagaimana? Lewat perenungan, lewat meditasi, lewat engkau enggak hanya baca sepintas, tapi engkau renungkan, Tuhan kau bicara apa hari ini? Tuhan kau harus bicara. Tuhan jadikan firman-Mu ini jadi huruf hidup. Biar dia loncat dari tempatnya dan berbicara kepada saya. Orang yang merenungkan firman Tuhan, itu menaruh firman di hatinya. Orang yang menyiapkan firman, menaruh firman itu di pikirannya. Tapi orang yang merenungkannya siang dan malam, menaruh firman itu di hatinya. Supaya apa? Supaya firman itu betul-betul tinggal bersama kita. Senjata itu menjadi satu. Makanya firman Tuhan di Perjanjian Baru berkata, ya, engkau tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam engkau. Sekarang saudara mengerti kenapa ada ayat ini, saudara. Di Yohanes pasal 15, ya kan? Tentang pokok anggur yang benar. Dia berkata tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Itu bicara apa? Bicara senjata itu jadi satu dengan kita, dekat dengan kita. Bicara bahwa firman itu ada di hati kita. Nah, hati ini pusat hidup manusia. Kalau firman ada di hatimu, firman akan menjadi center. Firman akan menjadi pusat di dalam hidup saudara. Amin.
Saya punya teman baik seorang hamba Tuhan. Dipakai Tuhan, umurnya lebih muda dari saya. Satu hari dia cerita kepada saya, saudara. Dia ini bukan, dia samping seorang hamba Tuhan, dia ini juga dosen pasca sarjana. Dan dia termasuk anak muda yang melek teknologi. Jadi dia ini jago, saudaraku, jago IT. Nah, khotbah-khotbah dia, saudaraku, materi yang dia dapat dari Tuhan, itu dia taruh di gadgetnya, saudara. Dia taruh di laptopnya, dia taruh di iPad-nya, dia taruh di gadgetnya, saudara. Nah, kalau dia pergi pelayanan, dia bawa alat itu, saudara. Itu materi-materi dia yang luar biasa itu, yang Tuhan singkapkan ada di situ. Nah, satu hari dia cerita, satu hari, saudaraku, waktu dia pergi pelayanan di satu gereja, saudaraku, isi laptop dia yang berubah materi itu nggak bisa dibuka, saudara. Entah kenapa, entah kena virus, entah karena alat yang dia bawa nggak available dengan alatnya di gereja itu, saya nggak tahu. Dan dia berkata, dia udah cari supaya bisa keluar, nggak bisa juga. Lalu dia dibantu oleh ahli IT di gereja itu gereja gede, saudara. Banyak yang jago IT. Sama-sama nyari, saudaraku, enggak ketemu juga. Tetap aja materi yang mau dia tayangkan, saudaraku, itu enggak bisa keluar. Saat itulah, saudara, dia keringat dingin, saudara. Kenapa? Rupanya tanpa dia sadari selama ini, pelayanan dia bergantung kepada alat teknologi ini. Sekarang banyak hamba Tuhan, sekarang banyak pelayan Tuhan, aktivis gereja. Itu kalau mau nyampaikan materi harus pakai PowerPoint. Harus pakai teknologi. Nah, kalau itu macet, urapannya bubar. Enggak tahu apa yang harus kerjakan, blank jadinya, saudara. Bayangkan, saudara, kalau bergantung sama itu. Saya ini jujur mengakui, saya ini pendeta gaptek. Saya nggak ngerti teknologi. Nah, saya ini kan pelayanan kemana-mana ke tubuh Kristus. Pertanyaan yang selalu diberikan saya sebelum saya naik mimbar untuk khotbah adalah, Bapak pakai PowerPoint enggak? Bapak pakai tayangan enggak? Pakai video klip enggak? Dan sambil senyum, saya selalu menjawab, tidak ada. Kenapa? Ya saya memang enggak bisa bikin PowerPoint, saudaraku. Satu lagi, saya enggak bisa khotbah sambil tengok, ini saya enggak bisa, saudara. Karena saya ini pengkhotbah jalanan. Saya enggak punya teori bagaimana berkhotbah. Roh Kudus mengajar saya secara otodidak. Apa yang dia taruh itu yang saya sampaikan. Bahkan di detik-detik saya sedang mengalir dengan khotbah, Roh Kudus bisa taruh firman di hati saya, pikiran saya untuk saya sampaikan kepada saudara. Jadi saya tidak bergantung sama sekali dengan alat itu, saudara. Ini sedikit menghibur diri karena saya gaptek. Tapi saudara, seharusnya hamba Tuhan itu juga harus belajar teknologi, juga harus melek teknologi. Ya, jadi saya juga jangan ditiru, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan tentang teman saya, saudara. Ketika dia dapati materinya nggak bisa dibuka, saudara. Waduh, dia protes. Dia berkata begini, Tuhan, materi-materi saya itu begitu luar biasa, itu ada di alat itu. Lah kalau nggak bisa dibuka, terus saya pelayanannya gimana? Kalau nggak bisa dibuka, Tuhan, terus gimana cara aku menyampaikannya? Waktu dia komplain sama Tuhan dengan keringat dingin, saudaraku, dengan panik, tiba-tiba, saudara, ada suara lembut Tuhan di hatinya. Suara itu mengatakan begini, aku tidak pernah memanggil kamu jadi hambaku yang bergantung dengan alat ini. Apakah kamu pikir kalau alat ini tidak bisa memunculkan materimu yang kamu anggap hebat itu, aku tidak bisa berbicara lewat kamu, lewat pewahyuan yang baru? Saat itulah dia berkata kepada saya nangis, Pak.
saya bertobat. Saya selama ini nggak menyadari bahwa ternyata karena pelayanan saya sangat bergantung dengan alat-alat, maka saya menganggap kalau materi ini saya nggak bisa munculkan materi yang hebat ini, materi yang luar biasa ini, saya nggak bisa pelayanan dengan baik. Dan tanpa saya sadari, kebergantungan saya dengan materi-materi yang saya sudah kumpulkan, saya file, saya save di alat saya, menyebabkan saya tidak lagi punya kegairahan untuk mengejar pewahyuan Tuhan setiap hari. Yang saya bagikan materi yang lama, yang saya bagikan materi yang saya sudah alami kemarin, yang saya bagikan itu ya pengalaman saya kemarin-kemarin. Padahal Tuhan berkata, aku mau anggur yang baru. Aku mau kau mengalirkan air kehidupan yang baru. Di situ dia bertobat. Di situ dia berkata, Tuhan, aku mau mulai hari ini, setiap hari aku kejar Engkau Tuhan. Aku kejar firman-Mu, aku renungkan firman-Mu. Dia jadikan firman jadi satu dengan hidupnya. Bukan jadi satu dengan alat yang dia punya. Jadi saudara, mari kita selalu untuk menyiapkan senjata firman, lalu kita mendekatkan senjata itu ke tubuh kita, ke diri kita, ke hati kita. Dan yang ketiga, melatih keterampilan menggunakan senjata. Saudaraku, kalau Daud enggak terampil, enggak mungkin satu lemparan bisa membunuh raksasa Goliat, tidak mungkin. Mungkin kalau dia ambil 10 saudaraku, dia enggak terampil. Ya dia 10-10-nya juga gak kena sasaran, ya kan? Paling-paling Goliat gini, luput, gak kena. Malah kayak dakocan mainan saudaraku. Tapi karena dia begitu terampil, sekali dia lempar, plus itu menembus tengkorak dari kepala raksasa ini. Dan tumbanglah raksasa ini. Jadi saudaraku, prinsip ini penting. Yang pertama menyiapkan senjata, kedua menjadikan senjata itu jadi satu dengan diri kita, mendekatkan. Yang ketiga adalah melatih keterampilan untuk menggunakan senjata. Ya, kalau menyiapkan senjata itu artinya menaruh firman di pikiran. Mendekatkan senjata itu ke diri saudara itu artinya menaruh firman ke hatimu, di dalam hatimu lewat perenungan. Yang ketiga melatih keterampilan senjata saudaraku, itu artinya menaruh firman di mulutmu. Untuk engkau apa? Beritakan. Saksikan bahwa Tuhan itu hebat. Saksikan kuasa Tuhan yang luar biasa karena dia adalah Allah El Shaddai, God Almighty, Allah yang Maha Kuasa. Saksikan melalui mulut saudara kebaikan-kebaikan Tuhan. Saksikan melalui mulut saudara berita baik. Kalau orang-orang begitu takut dengan COVID-19, sampaikan berita baik melalui mulut saudara. Jangan takut, hidup kita ada di tangan Sang Pencipta kita. Jangan takut karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Ketika mulutmu menyampaikan berita-berita anugerah, ketika mulutmu menyampaikan berita-berita yang benar, maka saudara sedang melatih keterampilan untuk menggunakan senjata. Waktu saya pelayanan di Amerika, saya menggunakan ada waktu tertentu untuk saya mengunjungi satu gereja di Los Angeles, di daerah namanya Chino Hills. Gereja ini saya kenal, karena pemimpin utamanya juga teman baik. Ya, ini bukan gereja orang Indonesia, tapi gereja multi bangsa. Ya, ada beberapa orang Indonesia di situ, tapi bule juga banyak. Ya, ada orang Filipina, ada orang Meksiko, ada orang dari Korea, berbagai multi etnis, multi bangsa. Mereka ada di situ. Nah, saya melayani gereja lain. Saya nggak melayani ibadah kebaktian mereka hari Minggu. Tapi ketika mereka tahu saya datang, mereka kumpulkan leader-leader mereka, para pemimpin mereka, untuk saya melayani para pemimpin ini. Nah, saya mau ceritakan saudaraku, apa yang dilakukan oleh gereja ini. Ya.
mereka saudaraku berdoa kepada Tuhan. Mereka melakukan hafruta. Mereka merenungkan firman setiap hari satu pasal. Setiap hari sesuai dengan kesepakatan. Lalu memberikan akuntabilitas atau pertanggungan jawab kepada teman hafrutanya. Setiap hari lapor dapat dari firman Tuhan apa. Sampai satu hari setelah mereka terus bersekutu dengan firman doa. Lalu para pemimpin saudaraku itu datang kepada wali kota dari kota itu. Ketika mereka datang, mereka ditanya sama ibu wali kota. Kebetulan wali kotanya itu perempuan. Saudara. Kalian dari mana? Dijawab, oh kami dari gereja A. Langsung wali kotanya berubah sikap. Oh kami pemerintah nggak kasih sumbangan loh buat gereja. Dipikir gereja ini datang meminta sumbangan. Saudara. Lalu mereka jawab, oh Bu, kami datang justru nggak minta sumbangan. Ibu nggak usah khawatir. Kami datang justru untuk bertanya. Apa yang gereja bisa lakukan bagi kota ini? Wali kotanya berubah kaget. Kenapa? Karena selama dia jadi wali kota nggak ada gereja yang datang sama dia untuk bertanya apa yang gereja bisa lakukan bagi kota ini. Akhirnya saudaraku mereka menjadi sahabat baik. Lalu wali kota ini memberikan data untuk kotanya. Ya. Salah satu data yang mencengangkan adalah di kota ini angka bunuh diri sangat tinggi. Dan salah satu persentase tinggi bunuh diri itu ada di kalangan anak-anak remaja sekolah. Bayangkan anak remaja sekolah. Kalau enggak bunuh diri, ya, alumni sekolah itu tiba-tiba satu hari datang bawa senjata, dia tembakin adik-adik kelasnya, mati, gurunya mati. Ya. Setelah dia tembakin dan bunuh beberapa orang, anak muda ini bunuh diri, dia tembak dirinya. Ngeri, saudara. Di sana itu beli senjata gampang, saudara. Punya senjata api itu gampang. Ya. Nah, waktu mereka dapat data, saudara, dari wali kota. Lalu diberitahu juga daerah tertentu, apartemen ini, blok ini, tingkat bunuh dirinya tinggi. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh gereja ini? Saudara? Mereka anak-anak mudanya, saudara, yang hatinya betul-betul mencintai Tuhan dan mencintai kotanya. Saudara. Mereka datang ke sekolah-sekolah. Mereka coba survei, kenapa tingkat bunuh dirinya tinggi. Akhirnya mereka mendapat kesimpulan. Dari sekian puluh ribu siswa, pelajar yang ada di seluruh kota itu, ternyata yang konselor yang disediakan itu tidak ada 10 orang. Jadi remaja-remaja yang merasa hidupnya tertekan, pahit sama orang tuanya, saudaraku merasa nggak punya masa depan, persaingan dalam bidang studi membuat mereka jadi stres, nggak punya tempat untuk mereka bisa curhat. Nggak ada orang yang mereka bisa konseling membapai mereka. Waktu mereka sampai kepada kesimpulan ini, saudara tahu apa yang dilakukan oleh gereja ini? Mereka, saudaraku, meminta izin melalui ibu wali kota ini, saudaraku. Supaya sekolah memberikan izin bahwa mereka diizinkan untuk bikin klub anak muda di sekolah-sekolah ini. Lalu lewat klub yang diizinkan ini, mereka bangun hubungan dengan pelajar-pelajar ini. Klub itu bisa olahraga dan sebagainya. Lalu setelah berhubungan baik dengan siswa-siswa ini kenal, mereka berusaha jadi sahabat. Nah karena pelajar-pelajar ini dapat sahabat, saudara. Mereka akhirnya berani curhat. Mereka cerita permasalahan mereka, dilayani, saudara. Dan saudara tahu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Sejak klub-klub ini ada di sekolah, saudara. Lalu menjadi sahabat bagi para pelajar, bagi para siswa ini. Angka bunuh diri di kalangan pelajar itu menurun sangat drastis. Ya, sampai wali kotanya itu berterima kasih pada gereja ini. Gak cuma anak-anak muda yang bergerak. Di gereja ini ibu-ibu. Ibu rumah tangga. Sebagian kerja, sebagian besar ibu rumah tangga.
datang mendata apartemen-apartemen yang tingkat bunuh dirinya tinggi. Saudara. Tahu nggak saudara, mereka tuh doa keliling terus. Saudara. Setelah doa keliling beberapa waktu saudaraku, mereka berkenalan, sengaja berkunjung, ngasih oleh-oleh, lalu kemudian menawarkan diri, ada yang bisa dibantu nggak, misalnya bersihin rumahnya, bersihin apanya, untuk jaga bayi mereka. Mereka jadi sahabat. Dan dalam waktu singkat, dari menawarkan diri jadi teman, jadi memberi bantuan, akhirnya jadi konselor buat mereka. Angka bunuh diri di apartemen-apartemen tertentu menurun drastis. Nah, gereja ini bikin kafe. Waduh saudaraku, kopi pandan latenya enak pol. Saya tiap hari minum kopi latenya, saudara. Ya, pandan latte. Di tempat lain kafe, nggak ada. Nah, penatuanya atau gembalanya, karena kebetulan ada 2 penatua, ada 2 gembala di situ, dua-duanya masih muda. Ya, sudah punya istri, anaknya masih kecil-kecil. Ya, usianya masih muda. Jadi salah satu penatua di situ melatih diri belajar jadi barista. Bikin kopi, lalu ciptakan kopi pandan. Kafe lain nggak ada kopi pandan, hanya di kafe itu yang ada kopi pandan. Dan pandan latenya enak sekali. Saudara tahu nggak, Ibu Wali Kota itu ngopi di kafe itu minimal seminggu 2 kali. Dan jadi sahabat bagi gereja ini. Mereka menyiapkan makanan-makanan kecil, brunch. Dan enak-enak semua saudara. Tuhan kasih kepada mereka karena Tuhan lihat hati mereka buat kota ini, saudara. Tuhan kasih kesempatan buat mereka. Orang yang gak ngerti kopi, cuma ngertinya mimpin gereja, berlatih jadi barista, bisa ciptain kopi enak, saudara. Satu pemimpin lagi, saudaraku, istrinya, saudaraku, Tuhan kasih kemampuan untuk masak dan bikin makanan yang enak, saudara. Dan kafe ini, saudara, larisnya luar biasa, saudara. Mereka buka sekitar mungkin jam 8:30 atau jam 9 pagi. Saudara. Itu orang udah antri mau masuk loh. Mau sarapan di situ saudaraku, breakfast. Ya. Dan saudara tahu, kafe itu baru dibuka ketika saya berkunjung kira-kira 1 tahun lebih sedikit. Dan kafe ini saudara tahu, sudah membaptis 9 orang. Dari hasil apa? Tamu datang, pelayan-pelayan di situ yang jemaat, mereka memang disiapkan dan di-training. Sambil antar makanan, tanya, kamu tinggal di mana? Oh tinggal di sini. Oh boleh nggak kapan-kapan saya berkunjung? Ya, namamu siapa? Dia perkenal. Lama-lama jadi sahabat. Dan mereka terima Tuhan. Lewat persahabatan. Gak pernah dipaksa. Mulut mereka menyampaikan berita baik. Saudaraku, menaruh firman di pikiran, menyiapkan senjata. Taruh firman di dalam hati lewat perenungan. Itu artinya mendekatkan dan menjadikan firman menjadi satu dengan hidup kita. Dan yang ketiga, menaruh firman di mulut untuk menyampaikan kabar baik, berita baik. Bukan berita hoax, berita yang benar, kabar baik. Berita yang memberikan orang lain, yang membuat orang lain mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman ini ditaruh di mulut. Dan itu membuat raungan raksasa itu dibungkam dan dihentikan. Saya berdoa, setiap engkau yang ada di rumahmu yang mendengar khotbah hari ini, sekalipun engkau ada di rumahmu, Tuhan bisa pakai engkau untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi pahlawan Tuhan, untuk membungkam raungan raksasa itu. Hadapi dengan firman, hadapi dengan senjata Tuhan, dengan pedang roh. Siapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Dekatkan firman Tuhan dan jadikan satu dengan hatimu. Dan yang ketiga, latihlah keterampilanmu menggunakan firman itu lewat mulutmu yang menyampaikan kabar baik itu. Dan engkau akan melihat, engkau akan membungkam raungan raksasa itu. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan.
mengambil saat teduh, supaya firman ini mengendap di dalam hatimu, dia tinggal tetap. Terima kasih Tuhan. Secara kenyataan, fakta, di sekitar kami raungan raksasa itu begitu besar, begitu menakutkan, begitu keras. Tapi firman-Mu membawa kami kepada posisi sebagai seorang pemenang. Kami tidak takut dengan raungan raksasa itu. Kami tidak takut dengan suara-suara ancaman. Kami tidak takut dengan apapun. Karena kami tahu kuncinya hari ini. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai alat untuk mengalahkan. Kami mau menyiapkan firman-Mu setiap hari. Kami mau menjadikan firman-Mu menjadi satu dengan hidup kami. Supaya kami tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kami, itu tergenapi. Dan Tuhan, kami mau melatih keterampilan kami untuk menggunakan firman melalui kabar baik dari mulut kami, melalui kabar baik dari perbuatan kasih kami, sehingga itu akan membuat orang-orang melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang hidup yang kami sembah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, engkau yang ada di rumahmu, engkau yang ada di depan alatmu untuk menonton ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau adalah umat Allah yang diberkati, engkau dijadikan menjadi pahlawan seperti Daud. Engkau didesain dan ditentukan oleh Tuhan untuk membungkam raungan raksasa itu. Engkau akan keluar sebagai pemenang dan engkau akan menumbangkan para raksasa itu. Buang semua ketakutan itu karena Tuhan ada di pihakmu. Engkau akan menyiapkan senjata firman. Engkau akan menjadikan senjata firman itu menjadi satu di dalam hati dan hidupmu. Dan engkau akan melatihnya melalui mulut yang menyampaikan kabar baik dan kabar gembira. Tuhan, diberkatilah setiap umat-Mu yang sedang ada di rumah mereka masing-masing. Berkat yang tidak bisa dibatasi oleh jarak, itu yang akan menjangkau mereka di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat perlindungan, kekuatan Tuhan, pagar pengaman dan tudungnya ada atasmu. Tiang awan, tiang api menyertaimu, engkau diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkati dan membuahkan hasil yang luar biasa di tanganmu. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui keberhasilan hidupmu. Hidupmu akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya. Kemurahan dan kebajikan Tuhan mengikutimu seumur hidupmu sekarang sampai Dia datang yang kedua kalinya. Engkau hidup di dalam berkat dan perlindungan ilahi itu. Haleluya, haleluya, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan
sekarang kemenangan darimu. Haleluya.